Apa kabar Palembang? Tapi itu tidak menjadi permasalahan karena kita DPRD Kota Palembang ini dan DPRD seluruh Indonesia ini kolektif kolegial. Ya, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan, tapi kita komunikasi dengan anggota, tidak kita putuskan sendiri. Alhamdulillah dalam hal ini kami di DPRD Kota Palembang ada 8 fraksi. Sinergi kami alhamdulillah cukup baik. Dan kami bilang baik. Kali itu sehingga keputusan itu akhirnya bisa sama-sama disetujui. Karena kan pada saat rapat-rapat juga tentunya kan masing-masing fraksi, masing-masing komisi juga punya pandangan yang berbeda nih Pak ya. Nah, untuk menyatukan visi misi itu Pak ya. Satu misi padukan visi misi itu ya dengan cara rapat pimpinan, rapim. Jadi sudah mengakomodir dan memperkecil jumlah yang untuk pengambil keputusan. Kalau seluruhnya 50 di ruang paripurna itu seluruhnya interupsi. Ini cak ini cak ini. Jangankan untuk pengambil kebijakan, untuk makan siang baik, ya, harus voting gitu. Yang ini nak makan di sini, yang ini nak makan di sini kan. Berarti itu kalau wajar Pak ya, kalau seandainya mungkin dalam satu rapat itu untuk mengambil satu keputusan kebijakan pemerintah butuh waktu yang cukup lama sidangnya Pak ya. Cukup alot. Cukup alot. Jadi tidak bisa serta-merta karena Dewan Ketua DPRD, Ketua KPK, Ketua. Tapi kalau kepala dia nggak bisa mengambil keputusan, itu perbedaannya. Jadi kalau ketua KPK itu ada 5 kan, minimal 3 yang menyetujui baru bisa. Di DPRD juga begitu. Tapi kalau kepala daerah dia bisa ambil kebijakan. Nah, ini harus kamu kerjakan ini. OPD yang bersangkutan itu pasti ngikut gitu Pak ya. Mengikut kepala dinas ini dia langsung seperti di TNI Polri. Jadi pucuk pimpinannya kepala staf mungkin angkatan darat di sini ada, kalau di kota ini ada Dandim. Itu yang memutus langsung setelah berkoordinasi. Kalau kita ini keputusannya itu di suara terbanyak. Itu mungkin menjadi sebuah tantangan yang artinya sejauh ini masih terus dihadapi Pak ya. Kalau pengesahan APBD, pengesahan raperda itu harus mempertimbangkan masukan dari seluruh fraksi, seluruh anggota dewan, baru bisa kita putuskan. Tapi kan kita mencari dari yang baik menjadi yang terbaik. Semuanya baik biasanya usulan itu. Dan itu juga ada yang lebih baik lagi. Itu juga berangkat dari keluhan masyarakat pada saat mungkin kita turun ke masyarakat langsung gitu Pak ya. Seperti sekarang ini kan kita sama-sama memperlakukan karena banyak sekali dampak yang kurang baik dari musik remix kemarin diperkasai oleh Kapolrestabes itu ya kami dukung, dan kita sudah ada perdanya. Tinggal kita bagaimana lebih menjalankan dari perda tersebut. Nah ini terkait dengan perda karena sudah disinggung Pak ya, sejauh ini yang masih dikerjakan oleh DPRD Palembang raperda apa yang sudah hasil seperti apa nih Pak? Selain tadi musik remix tadi Pak yang juga pernah kami bincangkan dengan Kapolrestabes Pak terkait dengan tidak boleh lagi ada musik remix di daerah-daerah khususnya di Palembang gitu ya. Khususnya di Palembang. Kita sudah ada perdanya itu terkait ini, mungkin di Satpol PP itu sebagai penegak perdanya. Kemudian ada beberapa perda yang sekarang dalam proses dan ada juga beberapa perda yang sudah selesai. Itu tentunya tidak mudah Pak Ana dalam menentukan kebijakan tersebut karena tadi ya ada keputusan yang harus disatukan dari masing-masing fraksi atau komisi gitu ya. Tapi tentu keputusan itu harus didasari dengan alasan kan? Alasan dan penjelasan. Dan juga kita kalau memang penjelasan itu ataupun masukan itu ataupun usulan itu ya kita tampung dan kita sama-sama lebih jelasnya kita buktikan mungkin dengan kita kunjungan kerja, kemudian studi banding, dan kita lihat bahwa ini
dampak yang baiknya dan ini dampak yang buruknya. Kalau usulan ini tetap diinginkan, dipertahankan, bahwa kita ada konsekuensi. Ya. Dan juga karena dengan langsung dengan sumber yang terpercaya, kita lihat dengan kita studi banding tadi, ya mereka bisa memahami. Ya. Oke, karena juga ada hal-hal yang harus diutamakan terlebih dahulu dan juga menunggu giliran gitu Pak ya. Bukan kepentingan kelompok atau perseorangan, itu kepentingan yang lebih luas masyarakat. Tapi yang paling lama dalam menentukan atau dalam membuat raperda itu butuh waktu berapa lama Pak? Sejauh ini harapan kita untuk perda itu pengennya kita cepat selesai, tapi ada hal-hal seperti di perda RT RW. Ya. RT RW ini sampai hari ini kan belum selesai, terkait bahwa ada permasalahan batas wilayah. Kemudian sudah ditentukan batas wilayah oleh keluarnya Permendagri, tapi masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka menolak. Itulah banyak masyarakat yang demo ujung-ujungnya. Yang demo, dan ini juga kita harus bijak juga mengambilnya, karena Permendagri itu adalah produk undang-undang, yang harus kita patuhi. Tetapi ya usulan masyarakat ataupun aspirasi dari masyarakat, keinginan masyarakat, ya harus kita akomodir juga kayak itu, dan sesuai dengan apa yang menjadi bahan. Dan mungkin ini menjadi perhatian kami, sehingga DPRD Kota Palembang akan mengajukan judicial review terkait Permendagri 134 tahun 2023 tersebut. Itu terkait dengan problem atau konflik yang masih terjadi, antaranya ketidaknyamanan masyarakat, di satu sisi juga di tempat tinggal, di sistem yang tidak mau tinggal di situ Pak ya. Di sisi lain juga aturan Permendagri yang sudah keluar. Ini artinya masih cukup alot Pak ya untuk penyesuaian nanti ya. Ini yang jadi permasalahan, dan sesuai apa yang mereka sampaikan itu. Karena untuk urusan administrasi mereka cukup jauh. Maksud kami alasan yang mereka kemukakan itu sesuai. Nah, kita harapkan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, bisa melihat keluhan ini dan bisa mengakomodir. Kalau Kota Palembang kita harapkan lebih bertambah luas wilayahnya. Karena itu harapan masyarakat seperti itu, karena lebih mudah aksesnya gitu Pak ya. Karena sebagai ibu kota provinsi, ya wajar saja Palembang itu ada perluasan wilayah. Tapi juga di sisi lain kabupaten tetangga yang punya wilayah tersebut juga harus sinergi nih Pak. Kami harapkan ada legowo untuk memberikan daerah itu, karena kita sekali lagi berpijak untuk kepentingan masyarakat. Kalau masyarakatnya juga tidak menolak, kita juga tidak akan memaksakan bahwa daerah itu harus masuk wilayah Kota Palembang. Karena kembali kami sebagai wakil rakyat terkait ini, wakil masyarakat yang dulu di DPRD Kota Palembang melihat itu, bahwa memang perlu untuk diakomodir bahwa satu masyarakat itu yang mendiami suatu wilayah berharap mereka masuk, dan sangat berharap masuk Kota Palembang. Karena urusan administrasi dan lain-lainnya ini dekat dengan Palembang, dan selama ini juga dilayani Kota Palembang, seperti Tegal Binangun, daerah 15 Ulu ini sangat dekat dengan Kota Palembang. Kalau dia nak urusan administrasi, pasti lewatnya ke Pangkalan Balai, kan cukup jauh banget malah. Ini kita pertimbangan itu, sehingga kita perlu dan sangat untuk memperjuangkan apa yang mereka harapkan. Baik, luar biasa sekali pendengar dan juga netizen ya. Artinya bukan hanya itu saja ya, karena juga peran dari DPRD atau wakil rakyat sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dari pemerintah terkait kebijakan yang dijalankan sejauh ini atau mungkin akan direncanakan Pak Zainal ya. Mungkin nanti boleh dibahas Pak ya terkait hal itu. Kita jeda sekali lagi ya pendengar dan juga netizen, kita akan segera kembali tetap bersama kami di El Sinta Palembang News and Talk edisi siang.
Apa kabar Palembang?